Ini Ya, sholat senang Jumat. banget hari ini bisa join dan collab sama YouTube channelnya Mbak Belief. U2K ya Mbak, narasi U2 perempuan. Ah, U2 U2 ya. U2 U2 narasi perempuan. Semoga sharing dan bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk amin. kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di my YouTube channel U2UK Ulif. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. 1, 2, 3, subscribe now and tekan tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi di video-video berikutnya. Selamat menikmati. Like and share. Oke, bagaimana? Jadi nanti bagi sahabat narasi perempuan yang nggak suka keluar rumah, sudah suka rebahan di rumah, tapi ingin ini suka nyemel pistok dan lain sebagainya yang tadi disebutkan itu bisa langsung ini Delivery order. ya. Dia ada Bisa delivery diantar order juga. Oke, kerjasamanya sama ini kayaknya ada Ojeksu ya. Ya, Ojeksu, OTW, terus delivery udah banyak sih di Sumeneb Mbak yang menekuni bisnis-bisnis delivery kayak gitu. Udah lebih memudahkan kita. Karena kan kalau kita pakai Grab sama satunya tuh Mbak, Grab sama Gojek itu kan cuman di beberapa tempat yang jual makanan tertentu. Sedangkan kalau kita mau ke pasar, kehabisan tahu misalnya, kehabisan tempe, kan kita nggak bisa minta tolong Grab ataupun Gojek. Jadi sekarang ada alternatif sih untuk teman-teman di Sumeneb. Jadi misalnya kehabisan bawang, bisa pakai jasa Ojeksu, OTW, Delivery dan lain sebagainya. Oke, siap. Jadi kalau berbicara soal kenapa kita harus mulai ini ya turun bahkan terjun ke dunia literasi Entrepreneurship ya. Ke dunia entrepreneur, ya memang nggak mudah ya, tapi kalau misalkan sudah ada keinginan untuk berdikari, saya yakin bagaimanapun dinamikanya, bagaimanapun tantangannya, ya seperti yang disampaikan sama sahabat elaborasi itu, ya kita tetap istiqomah di situ. Bahkan orang juga yang mau membeli produknya kita itu kan bukan ini ngelihat dari ini orang beneran ada ini nggak keinginan yang benar-benar mau berwirausaha gitu. Misalkan hari ini dia posting, nah kita kan nggak tahu kebutuhan customer itu kapan. Nah besoknya customer butuh rok, misalkan dia pesan rok, lah kok sudah nggak posting lagi gitu. Jadi bukan karena ini atas dasar mood-moodan aja ya untuk postingnya, walaupun kadang sahabat-sahabat itu akan merasa ini tiap hari pasti yang dipost itu jualannya. Nah ya itu biasa sih. Nah itu tantangannya Mbak, kita kan banyak nih sekarang yang all shopan, yang jualan juga banyak. Terus baik itu jual makanan, jual produk fashion sama kecantikan. Di situ tantangannya untuk kita sebagai pelaku di entrepreneur yang harus punya strategi yang berbeda. Entah itu misalnya buy one get one, atau misalnya beli 10 dapat berapa, atau mungkin ada setiap hari ini free berapa persen. Kan itu tantangannya kita. Gimana strateginya kita supaya pembeli itu atau pengguna itu nyaman suka ya ke produk kita atau mau ke kita kayak gitu. Iya betul. Termasuk keramahan kita juga sebagai owner ya kan. Masa kalau nanya terus kita jutekin, kan orang nggak akan suka, nggak nyaman sama kita gitu. Intinya aku percaya sih where there is will there is a way. Kalau kita punya kemauan, maka pasti ada jalan. Karena setiap usaha kita itu nggak akan sia-sia. Meskipun kayak contoh kebaikan sih, kita berbuat baik, kita berbuat baik di A, belum tentu sih akan berbalas di A, bisa aja berbalas di B dan C. Karena as you sow so will you, kan apa yang kita tanam itu juga akan kita tuai gitu teman-teman. Oke. Barangkali ada ini juga nih, karena saya rasa sahabat Lila sudah sangat luar biasa sekali pengalamannya di dunia entrepreneur. Apalagi hari ini kalau bicara sahabat-sahabat kita di luar sana nih, sebenarnya bukan mereka nggak mau, hanya saja ada beberapa hal barangkali yang membuat mereka itu kayak ini ya terunderestimate kan dengan sendirinya gitu untuk Malu mulai mungkin ya. bangun ke sana, bisa malu juga. Gengsi. Tapi rata-rata itu biasanya di modal. Mereka lebih kepada
saya sebenarnya pengen loh juga ke ini berwirausaha, buka usaha, tapi saya nggak ada modal. Itu yang sering saya temukan. Jadi itu seakan menjadi alasan utama gitu untuk bagaimana ia mampu membuat ini, kayak membuka lapangan pekerjaan itu ya di modal. Nah, kalau menurut sahabat Lila, apakah itu menjadi satu-satunya modal, maksudnya modal ini ya berupa Uang, materi ya, gitu. ya. Atau mungkin sepertinya itu masih menjadi second line-nya, bukan menjadi first line-nya gitu. Enggak. Kalau menurut aku modal itu bukan masalah utama sih. Iya. Karena sekarang banyak, kalau kayak aku pribadi Mbak, untuk resellerku silahkan ambil barang dulu. Nanti kalau udah customernya bayar baru ngasih ke aku kayak gitu. Sebenarnya kalau yang membutuhkan modal banyak itu kalau kita jadi dropship di beberapa marketplace kayak misalnya Shopee, Lazada, Bukalapak kayak gitu. Karena barang itu nggak akan dikirim kalau kita belum transfer ke supplier kita. Gitu. Jadi yang penting ada niat sih. Karena jujur waktu itu aku modal juga, waktu pertama kali 2015 aku ambil barang dulu, customerku bayar baru aku bayarin. Nah dari uang itu baru aku kumpulin buat nyetok kayak ginian gitu. Kalau untuk modal bukan masalah utama kalau menurut aku. Yang penting kita mau. Sampai pernah sih aku waktu itu 2000 berapa ya, aku gadai cincin karena emang customer ini ya, demi karena customer emang lagi ya. customer lagi banyak, orderan banyak, customer tuh order banyak, dan aku kekurangan modal. Dan waktu itu aku emang malu yang meminta ke orang tua karena biasa udah gak minta. Karena aku punya cincin, aku gadai dulu. Pas udah balik modal semuanya, udah ada beberapa income lebih yang melebihi modal, dan juga sisanya itu bisa aku pakai lagi untuk modal berikutnya. Akhirnya aku tebus lah intinya aku kayak gitu. Dan alhamdulillah sih di luar ekspektasi banget, yang udah lebih mandiri lah daripada sebelumnya. Sekalipun income-nya aku sekarang itu menurut orang-orang yang lebih di atas aku mungkin kecil banget ya, tapi untuk orang-orang kayak aku, teman-teman di kosan udah alhamdulillah banget gitu loh Mbak. Kan kita nggak tahu yang seseorang mungkin dari pertama kali jualan kue ternyata bisa punya toko kue yang besar, kan nggak, nasib dan takdir seseorang itu nggak ada yang tahu. Intinya kita jalani sebaik mungkin, positive thinking, dan juga bergaul dengan orang-orang yang positif. Insya Allah sih hidup kita akan bahagia dan penuh warna kayak gitu Ya. Ya karena emang ini ya, Tuhan itu nggak mungkin merubah nasib kita kecuali kita yang berupaya untuk mengubahnya, kan gitu. Jadi bicara soal sesuatu yang acap kali ini sebenarnya di mana-mana itu seringkali sahabat-sahabat saya nggak punya modal berupa materi gitu untuk ini. Ternyata emang nggak kesana ya, tuh dengerin tuh para customernya Lila Shop, ownernya ini sampai rela gadain cincinnya hanya demi kepuasan para customernya gitu kan, biar nggak lama nunggunya juga. Waktu itu masih masih minim di modalnya. iya. Jadi untuk para sahabat-sahabat nasi perempuan, jika memang sudah ada, pertama ini niat dulu ya sahabat Lila, bukan bagaimana kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi niatnya semakin hari semakin nyikis. Nah itu justru akan membuat kita itu melemah juga di konsistensinya. Jadi apa yang disampaikan sama sahabat Ella Bosnya itu sangat sangat mendongkrak semangat sahabat-sahabat yang ingin terjun ke dunia entrepreneur. Jadi pertama itu pupuk dulu niatnya. Jadi kalau kita sudah punya niat yang luar biasa, bagaimana kita bisa mandiri secara ekonomi ya, berdikari di kaki kita sendiri, nggak lagi minta sama orang tua, itu insya Allah semuanya bisa terlewati ya. Berbagai dengan dinamikanya pun juga, bahkan ketika itu sudah terbentuk ya istiqomah itu pasti. Ketika berbicara soal di konsistensinya, bagaimana ya sebesar apapun resikonya, karena semua itu pasti akan beresiko gitu. Tergantung ya bagaimana besarnya niatan kita untuk terus konsis di dunia tersebut. Nah untuk selanjutnya ini sih, silakan ada barangkali pesan-pesan yang ingin disampaikan sama viewernya Narasi Perempuan. Ya, jadi untuk teman-teman, kalau menurut aku sih terjun di dunia entrepreneur itu asik banget, karena kita tidak hanya bercerita tentang
kita jual sesuatu ada yang beli enggak. Pengalaman aku pribadi di dunia entrepreneur ini, sekalipun aku masih baru mulai kecil-kecilan ya, tapi di sini aku dan teman-teman bisa belajar cara pengelolaan uang yang baik. Karena sekalipun di Lila Shop ini aku kerja sendiri, nggak ada pegawainya maksudnya, tapi tetap Mbak, aku bagi itu persenannya berapa dari aku uang paket, ya terus laba kotornya, terus untuk modal, jadi semuanya harus dikelola dengan baik, termasuk di dapur Cleopatra juga. Savingnya berapa persen, terus modal produksi harian berapa persen, ongkos kerja ke aku sama teman-teman berapa persen, itu juga ada sistemnya semua. Jadi dari hal kecil ini, dunia entrepreneur yang kecil ini yang aku mulai, kita bisa banyak belajar juga. Selain cara sistem pengaturan uangnya gimana, terus cara pemasarannya gimana, sama mengajar kita untuk konsistensi juga. Jadi banyak hal, nggak cuma cerita tentang how can I sell something atau how can customer buy my thing gitu ya. Tapi kita semuanya bisa belajar banyak hal di dunia entrepreneur, sekalipun kita memulainya dari sesuatu yang kecil. Jadi untuk teman-teman untuk sahabat narasi perempuan, semangat selalu, jangan pernah gengsi, karena kalau kita gengsi itu gak akan membuat kita kenyang, gak akan membuat kita mandiri, dan malah jangan sampai sesuatu yang kita miliki itu hancur karena cuman alasannya tuh gengsi ya gitu. Ingat ya, kita bergaya sesuai budget juga. Jangan sampai kita ingin bergaya terlihat kaya tapi membuat dompet kita miskin gitu. Jangan sampai kayak gitu. Semangat selalu dan juga sukses selalu untuk YouTube channel Narasi Perempuan. Semoga YouTube channelnya ini juga bisa membawa manfaat sama teman-teman perempuan khususnya gitu. Ya, terima kasih sahabat Lila atas beberapa support berupa motivasinya ya, sahabat kami SMA ini, viewer Narasi Perempuan. Karena memang tujuan di Narasi Perempuan ini bagaimana agar ya perempuan itu lebih berdaya sih sebenarnya, agar perempuan itu yang kita tahu selama ini lebih suka baperan nih ketimbang berperannya gitu. Jadi harapan besar bagaimana dengan adanya beberapa hal yang kami post dalam setiap harinya itu, baik itu di dunia entrepreneur, dunia literasi maupun yang lainnya, itu bisa memovekan kita sebagai perempuan itu dari baperan menjadi berperan seperti itu. Terima kasih sahabat Lila atas waktunya. Karena sepertinya ini sudah waktunya untuk dapur Cleopatra ya. Jadi kita mau berikan dulu. Untuk teman-teman yang penasaran sama rasanya bisa langsung order ya. Oke, order di dapur Cleopatra dengan 4 varian macam menu, tadi itu ya. 4 menu. Dan ini bukanya untuk hari ini jam berapa biasanya? Jam 13.00. Setiap harinya jam segitu? Jam 10. Oh, jam 10, mayoritasnya jam 10. Ya. Cuma untuk Jumat, Sabtu, Minggunya jam siang. Untuk teman-teman juga yang penasaran sama produk-produk Lila Shop, bisa cek Instagramnya ya, liela_shop. Oke, bisa lihat di bawah, nanti juga kita hapus. Oke Mbak, makasih. Terima kasih, sampai jumpa viewer Narasi Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.